Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini mari kita dengarkan bersama-sama kisah ulama dan ahli hadis paling terkenal di dunia. Imam Bukhari dikenal sebagai ulama dan ahli hadis yang paling terkenal hingga saat ini. Orang-orang bahkan menyebut Imam Bukhari sebagai Amirul Mukminin fil hadis, yang berarti pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Bahkan para ulama banyak mengambil rujukan hadis darinya. Bagaimana kisah dan biografi dari Imam Bukhari? Imam Bukhari lahir dengan nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Jufi Al-Bukhari. Beliau lahir setelah salat Jumat pada tanggal 21 Juli tahun 810 Masehi atau 13 Syawal 194 Hijriyah di kota Bukhara yang terletak di sebelah tengah negara Uzbekistan. Ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim. Ia dikenal sebagai seorang sarjana hadis dan rekan dari Malik ibnu Anas. Beberapa ulama dari Irak menceritakan riwayat hadis darinya. Kakek buyutnya bernama Al-Mughirah. Ia menetap di Bukhara setelah menerima ajaran Islam dari gubernur Bukhara kala itu yang bernama Yaman Al-Jufi. Maka kebiasaan penduduk Bukhara kala itu membuat kakek buyutnya meneruskan nisbah Al-Jufi. Sebelumnya ayah Al-Mughirah, yang bernama Bardisbah, merupakan nenek moyang dari Imam Bukhari menurut sebagian besar sarjana dan sejarawan Timur Tengah. Bardisbah dikenal menganut ajaran orang Majusi atau Zoroaster dari Persia. Namun para sejarawan juga tidak menemukan informasi apapun tentang kakek Bukhari, Ibrahim bin Al-Mughirah. Dalam biografi yang digambarkan oleh sejarawan bernama Al-Dahabi, diketahui bahwa Imam Bukhari mulai belajar hadis di tahun 205 Hijriah sejak masih kanak-kanak. Dikisahkan bahwa sewaktu kecil Imam Bukhari buta kedua matanya. Pada suatu malam ibu beliau bermimpi melihat Nabi Ibrahim alaihi salam yang mengatakan, "Hai Fulanah, sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan kedua mata putramu karena seringnya engkau berdoa." Ternyata pada pagi harinya sang ibu menyaksikan bahwa Allah telah mengembalikan penglihatan kedua mata putranya. Imam Bukhari menghafal karya-karya dari Abdullah bin Al-Mubarak saat ia masih anak-anak. Beliau dibesarkan oleh ibunya karena ayahnya meninggal ketika dia masih bayi. Ia mulai bepergian dengan ibu dan saudara laki-lakinya di tahun 210 Hijriah. Di usia 10 tahun, ia melakukan ziarah ke Mekah. Dari sana ia melakukan serangkaian perjalanan ke Balkah, Naisabur, Rai, Baghdad, Basrah, Kufah, Mesir, dan Syam untuk meningkatkan pengetahuannya tentang hadis. Ia berbicara dengan para sarjana dan bertukar informasi tentang hadis. Dikatakan bahwa ia mendengar lebih dari 1.000 pria, dan mempelajari lebih dari 600.000 hadis. Imam Bukhari diketahui mulai menulis buku dan menceritakan hadis ketika masih remaja. Imam Bukhari di usia 18 tahun mulai menulis tentang para sahabat dan pengikut serta pernyataan mereka. Setelah 16 tahun dalam perjalanannya mengunjungi berbagai kota dalam mengumpulkan hadis, ia kembali ke Bukhara. Di sana ia menyusun kitab yang terkenal yakni Kitab Al-Jami As-Sahih atau kemudian dikenal dengan nama atau disebut juga As-Sahih atau Sahih Al-Bukhari. Kitab ini berisi kumpulan dari 7.275 hadis yang sudah diuji dan diatur dalam berbagai bab-bab sehingga mampu menjadi dasar untuk sistem yurisprudensi yang lengkap. Kitab Al-Jami As-Sahih sangat dihormati di kalangan Muslim Sunni, dan dianggap sebagai salah satu kitab dengan koleksi hadis yang paling otentik selain dari Imam Malik dan Sahih Muslim yang notabene merupakan muridnya. Sebagian besar ulama Sunni menganggapnya Kitab Al-Jami As-Sahih sebagai yang kedua setelah Al-Quran dalam hal keaslian. Imam Bukhari juga menyusun buku-buku lain, termasuk Kitab Al-Adab Al-Mufrad, yang merupakan kumpulan hadis tentang etika dan tata krama. Pada tahun 864 Masehi atau 250 Hijriyah, Imam Malik menetap di Naisabur, Iran. Saat itu di kota tersebut, dia bertemu dengan Imam Muslim bin Al-Hajjaj yang kemudian menjadi muridnya. Masalah politik di Naisabur, Iran membuat Imam Bukhari pindah ke Hartang, sebuah desa dekat Samarkand, Uzbekistan. Imam Bukhari meninggal pada malam Idul Fitri pada tahun 870 Masehi atau 256 Hijriah menurut para sejarawan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari beliau, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.